Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Kita berjumpa kembali di Kamis Ministry kita, Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Hanya Ada Pada Yesus. Seringkali terbuai dalam kehidupan di dunia, seringkali terlintas dalam pikiran manusia. Kehidupan di dunia ini membawa bahagia sementara saja. Semua itu terjadi hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hanya ada pada Yesuslah, hanya ada pada Dialah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Sekali lagi, seringkali terbuai, seringkali terbuai dalam kehidupan di dunia, seringkali terlintas dalam pikiran manusia. Kehidupan di dunia ini membawa bahagia sementara saja. Semua itu terjadi hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Hanya ada pada Yesus, hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah jalan kebenaran dan
puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, baiklah. Kita akan masuk saja pada pemberitaan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, benar ya Tuhan Yesus, kami memperoleh sukacita, kebahagiaan yang abadi hanya ada pada Yesus dan hanya melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu kami terus bersyukur dan terus datang membawa diri kami kepada pengetahuan akan kebenaran, yaitu firman-Mu yang terus memberkati hidup kami, menguatkan batin kami, dan juga mengelola hidup kami dengan baik sesuai dengan maksud dan rencana-Mu yang indah. Di dalam Kristus Yesus kami sangat diberkati dan kami melihat hidup kami, hidup yang sudah ditebus dan yang sangat berharga. Terima kasih Bapa di dalam surga, waktu yang ada pada kami akan pergunakan untuk bisa bersama-sama dengar-dengaran akan firman-Mu dan yang terus memberikan kami pengertian-pengertian yang lebih jauh lagi tentang kebesaran rencana kebaikan Tuhan di dalam Kristus yang terus memanggil hidup kami untuk masuk lebih dalam lagi melihat akan besarnya kasih Kristus dalam kehidupan kami sehingga kami bisa berfungsi melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran-Mu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ya, sebelum kami beristirahat ya Tuhan, pada saat jam tidur kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih untuk satu hari di mana Tuhan telah menyertai seluruh aktivitas pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami semuanya. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang terus mencukupkan kami. Dan terima kasih atas penyertaan sukacita dan damai sejahtera membuat hidup kami tetap tenang untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan kami percaya kami mendapatkan kembali pada saat ini Tuhan pencerahan dari firman kasih karunia-Mu. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir melalui live streaming Facebook, Tuhan memberkati, maupun sebentar di YouTube, Tuhan memberkati, dan yang ada di ruangan Zoom meeting kami semuanya sudah menyiapkan hati untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas doa-doa yang Tuhan jawab, dan terima kasih atas pengertian yang lebih dewasa lagi untuk kami bagaimana berdoa dan bagaimana kami tahu doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kita semuanya. Tadi pagi kita sudah bersama-sama dalam ibadah online kita, dalam saat teduh setiap hari, setiap pagi ya, dari Senin sampai Sabtu. Kita selalu ada bersama-sama di pagi hari melalui live streaming kita juga ya, melalui ibadah online kita. Terima kasih untuk semuanya karena kita setiap pagi memperdalam pengertian kita akan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, dan kita terus Bapak Ibu Saudara diperlengkapi dengan firman kasih karunia yang terus memampukan kita untuk bisa melayani Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semua masing-masing sebagai apapun kita. Bapak Ibu Saudaraku, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Nah, itulah sukacita kita Bapak Ibu Saudaraku.
sehingga pada malam hari ini untuk Kamis Ministry kita juga kita akan terus lakukan ini karena kita mau agar banyak orang yang semakin terberkati dengan firman kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa menolong hidup kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, langsung saja pada malam hari ini ya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema atau topik yang akan kita renungkan bersama, yaitu masih seputar tentang bagaimana kita tahu bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan ini sangat penting kita mengerti dan dengan baik supaya jangan sampai kita kecewa dalam hidup ini ya karena kita salah memahami tentang doa ya. Karena doa adalah merupakan tidak ada kemampuan kita dalam menjalani kehidupan kita ini kalau kita tidak tekun berdoa. Tapi doa itu juga Bapak Ibu Saudaraku harus disampaikan dengan pengertian yang benar. Karena tentu Tuhan mau supaya kita dewasa di dalam doa-doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita tidak bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang kita doakan itu akan Tuhan jawab seperti yang kita mau atau yang kita inginkan. Tetapi Tuhan mau agar kita berdoa sebagaimana Ia telah memperlakukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, dan kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, ya, orang-orang kudusnya Tuhan sebagai pewaris surga dalam Kristus Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti dengan baik siapa kita di dalam Kristus, maka doa-doa kita juga akan tercermin ya dari pengertian-pengertian yang sudah kita capai, ya, menjadi orang-orang percaya yang lebih dewasa di dalam Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita mau, Tuhan mau supaya ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengetahui segala isi hati kita. Dan karena itu apa yang ada di dalam hati kita harus dipenuhi dengan kebenaran. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya tercermin dari doa-doa kita bahwa kita mengerti ya kebaikan Tuhan yang ada pada kita tidak bisa ditukar dengan hal-hal yang sementara di dunia ini, karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita yang terbaik, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, sebagaimana pujian tadi, hanya ada pada Yesus ya kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, dan sukacita yang tidak bisa diambil oleh dunia ini dari kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi banyak juga orang yang kecewa karena merasa bahwa doa-doanya tidak didengar oleh Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, atau karena mereka berdoa seperti ada memaksa Tuhan gitu ya, mendesak Tuhan gitu, karena katanya segala sesuatu bisa diubah dengan doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar taat memahami firman Tuhan, bahwa kehendak Tuhan sesungguhnya adalah mutlak dan hanya Tuhan yang menentukan ya yang baik, yang terbaik untuk kita, dan kita perlu memahami hal itu agar kita selalu bersyukur dalam segala hal ya, supaya kita bisa mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti bahwa kita mengikut Tuhan Yesus bukan dengan cara hidup yang lama, tapi dengan cara hidup yang baru.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya untuk bagian yang kedua ini ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang doa di bagian yang pertama ya. Dan bagian yang kedua ini saya benar-benar ingin mengajak kita untuk memahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, ada yang tidak bisa diubah dengan doa. Ya, ada. Meskipun kita berdoa ya dengan sekuat tenaga kita, dan bahkan kita berdoa entah berpuasa atau apalah yang diusahakan oleh manusia untuk hal yang sudah ditetapkan oleh Tuhan secara permanen, ya tidak bisa diubah lagi, karena itu sudah menjadi standar Tuhan di dalam anugerahnya atau kasih karunia-Nya kepada kita. Kita hanya mensyukuri saja dan menikmatinya serta memahaminya lebih jauh, lebih dalam melalui firman-Nya, sehingga kita bisa membagikan berkat yang tidak berkesudahan itu kepada orang lain. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku, makanya kita dilatih, kita diajar, kita dididik oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan kedewasaan di dalam Kristus, ya, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita punya kerinduan untuk melayani, ya, dan bukan hanya dilayani saja, dilayani juga, tapi bukan hanya dilayani saja, tetapi kita juga berpikir bagaimana kita supaya bisa melayani banyak orang, ya, amin. Berdasarkan ya apa yang Tuhan kehendaki, ya, di dalam kebenaran firman-Nya, kita dituntun untuk bisa ya melayani orang lain, baik di dalam doa-doa kita, supaya doa-doa kita itu mencerminkan kedewasaan kita juga. Bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi orang lain. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, langsung saja kita sekarang masuk pada ya pembacaan firman Tuhan, mengambil satu bagian yang menggambarkan doa yang yang sangat dikehendaki oleh Tuhan, dan menjadi model daripada doa kita juga sekarang ini, ya. Nanti akan kita lihat bagaimana doa ya yang sebenarnya itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka sekarang kita mempunyai bentuk atau model daripada doa yang sebenarnya inilah yang saat ini yang Tuhan kehendaki agar kita semuanya fokus dalam pernyataan-pernyataan dan kerinduan kita bersama ketika kita berdoa, ya. Berdoa ya tanpa kekhawatiran, dan ini adalah bagian yang membawa kita kepada dimensi ya kedewasaan yang sungguh-sungguh didasari dengan pengertian yang benar, ya, dalam relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus ini sangat penting. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buka Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1. Nah, perlahan-lahan saja, pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudaraku, kita simak dengan baik ya, bagaimana model doa yang kita miliki, yang kita punya di dalam firman Tuhan yang kita pegang di Alkitab kita, yaitu dari Efesus pasal 1. Saya mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-15 ya. Dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, terjemahan baru, ya, di Efesus pasal 1 ayat 15 itu, di situ judul perikopnya
sangat-sangat bagus, ya, sangat luar biasa. Ya, sudah dicantumkan di situ judul perikopnya. Ya, bisa kita lihat di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dari ayatnya yang ke-15 di atasnya itu diberikan judul di situ. Ya, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bukan tentang kemuliaan kita, ya, tetapi tentang kemuliaan Kristus. Karena banyak orang juga, ya, tidak sedikit orang berdoa. Sebenarnya ada tersembunyi dalam doa-doanya adalah untuk kemuliaan dirinya sendiri atau untuk kemuliaan kelompoknya. Dan itu jauh dari kemuliaan Kristus. Tapi di sini, Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini kita mengenali doa, model doa yang murni, ya, yang pure. Ini adalah model doa yang Tuhan kehendaki menjadi cara kita berelasi, ya, dengan Tuhan. Inilah, Bapak Ibu Saudaraku, kerinduan kita bersama menjadi model doa yang sangat memberkati kehidupan kita. Kita baca, ya, dari ayatnya yang ke-15. Baik, saudaraku, ya. Ya, selamat malam Bapak Jo. Terima kasih untuk ya, salam. Salam kudus buat kita semuanya. Baik, kita akan lanjut dulu. Terima kasih. Oke, ayat 15 dikatakan, karena itu, ya, setelah aku mendengar tentang imanmu, aku di sini adalah Paulus, ya. Imanmu, iman dari jemaat kudusnya Tuhan di Efesus, ya. Dia katakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya. Di sini Paulus mengemukakan alasan yang sangat mendasar bagaimana dia terdorong, termotivasi untuk tidak berhenti mengucap syukur senantiasa. Dia katakan karena kamu. Karena siapa? Karena orang-orang yang mengenal kasih karunia Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu mengetahui siapa saja orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan dan siapa saja yang belum. Begitu ya Pak Jo, ya. Nah, karena itu di sini kita diberikan suatu panggilan untuk memahami dan mengerti orang lain. Bagaimana? Apakah mereka sudah sampai pada rencana Tuhan atau belum? Kalau sudah sampai mereka pada rencana Tuhan, maka dikatakan di situ ada satu panggilan untuk terus mendoakan mereka. Ya, begitu ya Pak Jo, ya. Luar biasa. Orang-orang yang sudah terjangkau di dalam pemberitaan firman Tuhan, kasih karunia Tuhan ini, itu penting untuk terus didoakan supaya mereka bertumbuh dalam relasi mereka, hubungan mereka dengan Tuhan Yesus, karena disitulah kebersamaan kita mempunyai nilai yang tidak bisa diukur dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Nah, jadi di situ Bapak Ibu Saudaraku, karena itu ya, di dalam doa-doa daripada Rasul Paulus ini kepada jemaat kudusnya Tuhan di Efesus, ya, ada rencana Tuhan yang harus mereka pikirkan terus supaya mereka jangan berhenti di dalam pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sangat luar biasa itu. Ya, jangan sampai jemaat kudusnya Tuhan, jemaat orang-orang percaya ini ada stagnasi, ya, ada stagnasi atau ada kekendoran gitu ya, kekendoran di dalam kerinduan itu, ya, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana fungsi daripada kehidupan kita. Ya, di dalam panggilan kita memuliakan Tuhan akan bisa terhambat kalau kita tidak terus berlanjut di dalam memahami, ya, dan menerima
terus informasi. Nah, ini kan zaman teknologi informasi yang sangat luar biasa, dan banyak manusia yang tenggelam saat ini juga karena informasi yang menyesatkan dan seterusnya. Tapi kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya kita kalau bilang tenggelam, kita tenggelam di dalam kebenaran yang lebih dalam lagi. Amin. Tapi tenggelam dalam kebenaran akan menimbulkan kemuliaan bagi Kristus Yesus. Gitu ya Bapak Ibu ya, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itulah Paulus mengatakan, ya rasul kita, rasul bangsa lain ini sangat luar biasa, sangat mempesona. Karena Tuhan memakai dia menjadi bejana untuk membuka rahasia-rahasia pengertian kebenaran yang sangat dahsyat, luar biasa dalamnya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, tapi ini adalah merupakan suatu proses di mana kita terus maju, datang membawa diri kita kepada pengetahuan akan kebenaran yang sangat terberkati. Karena disitulah kita nanti akan melihat ya betapa hidup kita ini sangat berharga, mahal ya bagi Kristus. Ya mungkin biasa-biasa saja bagi penilaian orang lain, tapi bagi Kristus kita adalah orang-orang yang sudah ditebus bukan dengan perak, emas dan sebagainya, tapi dengan darah Kristus yang mahal, yang suci dan yang membawa kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus yang menjadi bagian kita bersama selamanya. Nah, saudara-saudaraku, di ayatnya yang ke-17 dikatakan, ya di dalam doanya, di dalam doa permohonan daripada Paulus itu Bapak Ibu Saudaraku ya, di ayat 17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, tentu saja kita berdoa, meminta juga kan? Nah, tapi ini perlu dipahami nanti apa yang boleh diminta dan apa yang tidak boleh diminta. Karena kalau apa yang diminta berarti masih bisa diubah kan? Tapi kalau nggak boleh diminta berarti ya itu memang tidak perlu diubah lagi. Memang sudah sedemikian rupa secara permanen. Kan begitu ya? Dan itu yang akan kita pahami nanti dalam bagian selanjutnya. Jadi Paulus katakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya apa? Supaya Allah memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, roh hikmat, pengertian, ya, bijaksana daripada Tuhan, bukan bijaksana manusia, ya, bukan pengertian-pengertian yang dibangun oleh manusia dengan imajinasi-imajinasi yang sudah jatuh karena dosa, tapi ini adalah pengertian-pengertian yang dibangun berdasarkan penebusan oleh Kristus yang dinyatakan melalui kasih yang sempurna, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan dikatakan dan dengan wahyu tentu saja sekarang ini ya jangan percaya orang bilang dia terima wahyu. Bapak Ibu Saudara. Itu namanya PHP ya, pemberi harapan palsu. Tidak ada wahyu lagi saat ini turun dari surga, dari Tuhan Yesus. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Amin. Ya, jadi gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar ada seseorang ya berdiri bahkan di mimbar-mimbar gereja bahwa dia mendengar suara Tuhan, ya bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak usah dipercaya yang seperti itu, karena itu manipulasi dari kebenaran yang sudah sempurna, yaitu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya, 66 kitab itu sudah sempurna. Seluruh pengetahuan atau semua hal yang berkaitan dengan kehendak Tuhan yang ingin kita ketahui sudah ada di dalam Alkitab ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita setia saja kepada apa yang sudah sempurna, biarpun berdoa terus, Tuhan berikan saya wahyu, Tuhan berikan saya penglihatan, Tuhan berikan saya kata-kata Tuhan yang langsung terdengar di telinga saya, nanti malah iblis yang akan suara iblis yang akan masuk Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena itu tidak mungkin lagi dilakukan.
itu sudah merupakan hal yang permanen, di mana firman Tuhan di dalam Alkitab kita ini memang sudah sempurna, ya, dari Kejadian sampai Wahyu seluruhnya. Apa yang ingin kita ketahui kehendak Tuhan, ya, sudah ada di dalam Alkitab. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada sumber yang lain yang mutlak yang bisa kita percayai, yang bisa kita andalkan selain daripada Alkitab saja. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mempunyai patokan, ya, kanon, ya, yang sudah final, ya, yang sudah sampai pada ketentuan puncak daripada kebenaran Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu hal doa yang selanjutnya dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, dan supaya Allah menjadikan mata hatimu terang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi mata hati kita, ya, bukan saja mata jasmani, Bapak Ibu Saudara, perlu terang supaya kita bisa membaca firman Tuhan. Tapi terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, mata hati kita, pengertian kita, ya, diterangi, ya, oleh firman Tuhan. Dan itu adalah doa yang pokok, doa yang merupakan hal yang sangat berharga, sangat bernilai apabila kita mendoakan supaya saudara-saudara kita memperoleh pengertian yang benar, ya, pengertian yang benar dan diterangi oleh firman Tuhan. Dikatakan di situ agar kamu mengerti, ya, agar kamu mengerti, jangan sampai tidak mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, dalam panggilan Allah, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tidak dikatakan bagi orang-orang berdosa. Ya, nggak ada bagian orang berdosa adalah, upah dosa adalah maut. Ya, Bapak Ibu Saudara, kebinasaanlah bagian dari orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa dan siapa orang-orang kudus, Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang belum diterangi hatinya dengan Injil Kristus, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan mengampuni segala dosanya satu kali untuk selama-lamanya. Ya, orang yang sudah menerima kebenaran itu, ya, itu disebut adalah orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang pilihan atau orang-orang yang telah dipisahkan, telah dikuduskan, telah diperuntukkan bagi kemuliaan Kristus. Dan saudara-saudara dan saya secara kedudukan, secara status ada di posisi itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita disebut orang-orang kudus bukan karena kita sudah hebat berbuat baik atau karena kita sudah rajin melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tidak juga. Ya, semua kekudusan kita adalah hasil daripada pekerjaan Kristus di atas kayu salib, kekudusan Kristus yang sempurna di mana Dia tidak bercela, ya, tidak bercacat. Kristus dipenuhi dengan kebenaran dan darah-Nya yang kudus, yang suci, itulah yang menyucikan kita, menguduskan kita, sehingga sekarang kita disebut menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, ya, dia orang-orang yang mendapat bagian di dalam hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dikatakan di situ Paulus berdoa supaya kita mengerti, ya, pengharapan apa tadi? Dikatakan supaya hati kita diterangi, mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Allah, betapa kayanya kemuliaan yang bagian yang ditentukannya bagi kita orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa sesudah kita diselamatkan, ya, kita sebenarnya sudah ditetapkan untuk mewarisi warisan yang tiada habisnya, Bapak Ibu Saudara, yang tidak akan pernah berkurang, atau warisan yang tidak akan bisa hilang, ya. Tapi warisan kita adalah warisan bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya yang tidak terbatas, sehingga kita perlu untuk menjadi dewasa agar kita bisa mengambil manfaat
yang besar dari kasih karunia Tuhan yang sudah disediakan itu bagi kita, supaya hidup kita lebih berfungsi lagi, ya, lebih berkapasitas lagi untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan terangnya, ya, terang kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Karena hidup adalah kesempatan dan hidup adalah sementara, katanya, ya, di dunia ini. Tapi kita mempunyai hidup yang kekal, yang abadi di dalam Kristus Yesus. Dan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai harapan yang luas, ya. Dan ini harapan bukan harapan palsu gitu, ya. Tapi ini adalah harapan yang nyata di dalam Kristus bagi mereka yang di hatinya diterangi bisa melihat itu. Amin. Nah, kalau yang tidak bisa melihat itu karena hatinya belum diterangi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, maka mereka tidak begitu menghargai, ya, apa yang Tuhan telah lakukan, ya, apa yang telah Tuhan karuniakan, ya, itu bisa disia-siakan orang yang tidak memahami, tidak mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa dikaruniakan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita terpanggil, Bapak Ibu Saudaraku, dan panggilan ini bukan panggilan hanya pagi saja atau siang saja atau sore malam, tapi ini adalah panggilan dari Tuhan untuk kita selalu sadar bahwa, ya, hidup kita ini adalah hidup yang sudah ditebus, yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan suatu kualitas yang sangat terberkati dalam kemuliaan Kristus yang kekal. Dan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai bagian di dalam Kristus yang tidak ada batasnya, ya. Jadi kita baca lagi, kita lihat di situ dikatakan bahwa, dan ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita tidak mengandalkan imajinasi kita atau hayal kita atau pengetahuan kita sendiri atau apa yang kita upayakan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak menjadikan itu sebagai sumber bagi kita untuk bisa mengenali segala pengharapan kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita mengenali pengharapan yang nyata di dalam Kristus itu adalah berdasarkan apa dikatakan di situ? Berdasarkan kuasanya yang hebat, ya. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu kalau kuasa Allah itu dinyatakan dengan beragam cara, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam sejarah kehidupan manusia sejak mulai dari penciptaan sampai nanti pada akhir di masa kekekalan. Tuhan itu memanifestasikan kuasanya dalam bentuk-bentuk yang berbeda, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya, dipaksa oleh tangan Tuhan yang sangat dahsyat luar biasa, yaitu kuasa Tuhan dinyatakan melalui apa? Melalui hukuman, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ingin melihat kemuliaan Tuhan kepada orang Mesir, kepada Firaun, itu melihat, kita ingin mengetahui kemuliaan Tuhan adalah melalui apa? Hukuman, ya kan? Hukuman, Bapak Ibu Saudara, siksaan, penderitaan, ya, kematian anak sulung yang terakhir tuh, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu kemuliaan Tuhan. Jadi itu bentuk daripada kuasa Tuhan, dan kemuliaannya terpancar dari kuasanya yang menghukum, ya, menghukum orang-orang yang tidak percaya, yaitu bangsa Mesir, Firaun, ya, dan mengaruniakan juga kuasanya, kemuliaannya kepada bangsa Israel melalui apa? Melalui percikan darah domba, ya, yang dilakukan oleh setiap keluarga orang Israel. Maka disitulah dikatakan malaikat maut melewatkan setiap keluarga dari orang Israel yang mengoleskan darah hewan, ya, darah domba di jenang pintu rumah mereka. Tapi malaikat maut itu dengan kuasanya
yang menghukum, mematikan setiap anak sulung daripada orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu adalah manifestasi daripada apa? Manifestasi daripada kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu itu. Amin. Ya, jangan berpikir bahwa Tuhan melakukan itu sekarang ini, terus malaikat maut akan mendatangi rumah-rumah orang yang saudara misalnya tidak suka, lalu saudara mendoakan supaya orang-orang bisa mengalami hukuman kematian dan seterusnya, balasan atas kejahatan mereka. Tidak bisa demikian sekarang, Bapak Ibu Saudara, karena Paulus berkata bahwa janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudaraku, ketika orang Israel juga hendak melintasi apa? Ketika orang Israel juga hendak melintasi Laut Merah, ya, Bapak Ibu Saudaraku, melalui Laut Teberau, ya, Laut Merah, Tuhan juga menunjukkan kuasanya. Amin. Tuhan menunjukkan kuasanya, yaitu dengan cara apa, Bapak Ibu Saudaraku? Menunjukkan kuasanya dengan cara menyelamatkan orang Israel, ya, berjalan di tanah kering, ya, dengan membelah laut, ya, sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dan kemudian setelah orang Israel itu menyeberang dari Laut Merah, ya, kemudian datang tentara dari Firaun yang ingin membunuh mereka, mengejar mereka. Kemudian dengan kuasa Tuhan juga air yang sudah terbelah, Laut Merah yang terbelah itu kemudian kembali lagi bersatu, dan ya dikatakan tentara Firaun kemudian mati tenggelam semuanya. Itu beberapa dari bentuk-bentuk daripada manifestasi daripada kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bertanya, sekarang kuasa Tuhan dinyatakan seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Membelah laut, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, tidak. Karena bukan itu konteks daripada pekerjaan Tuhan saat ini yang harus dikenali oleh manusia. Itu dulu. Amin. Ya, tapi apakah Tuhan berkuasa melakukan seperti itu sekarang? Berkuasa tetap. Tuhan itu maha kuasa. Pertanyaannya, apa Tuhan melakukan itu sekarang? Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apa yang Tuhan lakukan sekarang ini? Ya, bagaimana dia memanifestasikan kuasanya saat ini, Bapak Ibu Saudara? Itu yang perlu kita kenali supaya kita bisa mengerti bagaimana kita, ya, berdoa kepada Tuhan dan apa-apa saja yang harus kita minta dan kita doakan. Jangan sampai salah berdoa. Karena kalau salah berdoa pasti kecewa. Karena apa? Karena ya doa yang salah itu, yang keliru itu bukanlah cermin daripada doa yang mengerti apa isi hati Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, kita lihat di ayatnya yang ke berapa tadi? Ya, ayatnya yang ke-19, ya. Ya, 19. Oh ya, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kembali lagi dikatakan, oh ternyata tidak kurang kuasa Tuhan saat ini bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tidak kurang, Bapak Ibu Saudaraku. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita saat ini tidak kurang, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi betapa hebat katanya. Apa hebatnya, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus? Yang dikerjakan ayat 20. Yang dikerjakannya, yang dilakukan Tuhan saat ini, ya, di dalam Kristus. Amin. Bukan di dalam kekuatan saudara dan saya, bukan di dalam pengetahuan saudara dan saya, bukan di dalam usaha dan kemampuan saudara dan saya. Tidak. Allah tidak bekerja melalui itu, karena itu pasti sudah gagal. Bapak Ibu Saudara, fail, ya. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai suatu kuasa yang bisa, ya, menunjukkan bahwa kita ini, ya, mempunyai kesetaraan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak mempunyai level
manifestasi daripada kekuatan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menetapkan sebuah instrumen, ya. Ulang sekali lagi, Tuhan sudah menetapkan sebuah instrumen saat ini di mana Dia menyalurkan kuasanya, ya, bekerja dalam kehidupan manusia. Apa itu dikatakan? Ya 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus. Amin. Bukan di luar Kristus. Tidak ada kuasa yang begitu dianggap hebat atau begitu dianggap mulia atau sangat berharga di luar Kristus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak bekerja di luar Kristus saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja melalui Kristus. Di dalam Kristus Yesus saat ini Allah bekerja bagi kehidupan manusia. Ya, Allah tidak bekerja di tembok-tembok yang dibuat oleh tangan manusia, di senjata-senjata yang diciptakan oleh manusia. Allah tidak bekerja di situ, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Allah bekerja melalui Kristus, di dalam Kristus saat ini, yang telah, ya, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan apa tadi selanjutnya? Dan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di dalam sorga. Amin. Itulah sumber kuasa, ya, yang memampukan kita saat ini, rahasia yang dibukakan oleh Tuhan, yang menjadi sumber, ya, kekuatan atau menjadi sumber energi. Ya, energi di dalam kehidupan kita ketika kita mengenali siapa kita di dalam Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena di dalam Kristus kita mempunyai kuasa kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara ingat, sampai sekarang ini semua raja-raja, semua nabi-nabi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua orang yang hebat, semua orang yang punya kuasa, dan semua orang yang dianggap mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupannya sebagai pahlawan dan seterusnya, kalau dia sudah meninggal dunia, ada di dalam kuburan atau dimanapun, sampai saat ini mereka tidak bisa membangkitkan diri mereka dari antara orang mati. Tidak bisa, kan? Ya. Kalau dulu diceritakan misalnya, luar biasa bahwa nenek moyang kita itu bisa melakukan suatu perbuatan yang sangat luar biasa, ya. Dia bisa menerbangkan batu yang besar dari satu kampung ke kampung yang lain. Begitu ya, saudaraku, ya. Dan seterusnya. Ya, kalau mereka sudah meninggal, mereka sudah mati, bagaimana? Ya, mereka masih tetap aja di dalam kubur itu. Kuasa yang mereka miliki semasa hidupnya tidak bisa menolong untuk mereka lepas dari maut itu, dari kuasa kematian itu, ya kan? Atau para nabi, ya, atau rasul-rasul yang selama hidup mereka dikaruniakan karunia untuk membangkitkan orang mati misalnya. Nah, kalau para nabi atau rasul itu sudah meninggal, ada di mana mereka? Bapak Ibu Saudara, masih ada di kuburan mereka. Ya kan? Mereka tidak bisa membangkitkan diri mereka sendiri. Kecuali satu nabi, ya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, maut tidak dapat menahan dia. Amin. Kuasa maut tidak dapat menahan dia, kuasa iblis, kuasa setan, apapun, ya, saudaraku, ya, tidak bisa menahan Yesus Kristus di dalam kuburan. Hanya sampai 3 hari saja cukup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berarti disitulah Paulus menyatakan Allah mau agar kita mengenali kuasa kebangkitannya dari antara orang mati, karena itu adalah merupakan sumber, ya, energi bagi saudara dan saya untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Di luar itu tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di luar itu hanya merupakan suatu manifestasi daripada, ya, kuasa yang sementara dan yang bersifat daging, ya, yang bersifat daging dan yang tidak mempunyai nilai yang kekal, seperti yang dilakukan oleh Kristus atau yang dialami oleh Kristus melalui kebangkitannya dan kenaikannya, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat ini
ya sebagai roh yang menghidupkan, bukan daging lagi. Amin. Yesus Kristus bukan kita kenali lagi sebagai manusia daging. Itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara perlu mengenali Kristus sekarang sebagai roh yang menghidupkan. Amin. Ya, bukan sebagai manusia daging yang dulu hidup di dunia ini. Bukan begitu sekarang pengenalan akan Kristus Yesus yang dinyatakan di dalam pengharapan yang sempurna. Ya, karena ketika Yesus Kristus ada di bumi ini, dia mempunyai keterbatasan sebagai manusia biasa. Dia haus, ya, dia lapar, dia menangis, dia harus istirahat, dan seterusnya. Tapi semuanya itu sudah selesai. Amin. Semuanya itu sudah selesai. Ya, seluruh kelemahan itu, seluruh tuntutan hukum Taurat, ya, semua apapun yang diperhadapkan kepada Yesus Kristus, segala pencobaan dan segala ujian di dalam keadaannya sebagai manusia sampai dia mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi setelah itu, seluruh kelemahan itu sudah tidak ada lagi berfungsi di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Sekarang dia adalah Tuhan, adalah roh yang menghidupkan. Setiap orang yang percaya dihidupkan, ya, menjadi manusia baru. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan itu adalah merupakan kehidupan yang diperoleh sebagai nilai kehidupan yang kekal namanya. Kehidupan yang permanen. Bukan kehidupan yang sementara yang penuh dengan kelemahan lagi yang kita kenali Kristus saat ini. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah kuasa kebangkitannya. Itulah, ya, bagaimana bisa Yesus Kristus dilepaskan dari maut. Bagaimana dia, Bapak Ibu Saudara, kalau dia bukan Tuhan, ya, kenapa tidak banyak orang yang mengikuti? Ya, seperti Kristus bangkit saja dari antara orang mati, kenapa tidak bisa mereka? Ya, Bapak Ibu Saudara, karena semua orang bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, makanya dia sanggup, mampu untuk bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Itulah kuasa yang Tuhan mau saat ini bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat itu adalah merupakan sasaran doa daripada Paulus, agar saudara dan saya tahu dan kita semua tahu bahwa hidup kita ini berfungsi di dalam sebuah fungsi kehidupan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan di dalam kehidupan kita yang kita bawa dari nenek moyang kita. Itu adalah kehidupan yang bercacat. Itu adalah kehidupan yang berdosa. Dan itu adalah kehidupan yang penuh dengan kelemahan. Dan itu adalah kehidupan daging. Dan itu adalah kehidupan yang lama, yang tidak bisa difungsikan untuk memuliakan dan untuk menyambut pengharapan yang nyata di dalam Kristus. Tidak bisa itu diandalkan, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya kehidupan yang bisa diandalkan saat ini untuk menyambut kemuliaan Kristus yang kekal adalah melalui manusia baru, kehidupan yang baru yang sudah kita miliki, yang sudah kita peroleh berdasarkan anugerah kasih karunia Tuhan. Ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita baca pasal 1, mundur kita di pasal 1, ya, ayatnya yang ke sebelumnya kita lihat dulu di pasal 1, ayatnya yang dari ayatnya yang ketiga. Kita lihat di ayatnya yang ketiga, ya. Efesus pasal 1. Dikatakan di situ apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Belum dikaruniakan, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Kristus Yesus kepada kita sudah dikaruniakan. Jelas kata bentuk kalimat waktunya di situ dikatakan telah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, iblis tidak suka dengan berkat ini, ya. Iblis waktu Yesus dicobai di padang gurun, apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, ya?
Iblis katakan apa? Lihatlah semua kerajaan sejauh mata memandang. Lihatlah ke sekelilingmu. Ya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Yesus, asal engkau sujud menyembah aku. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Itulah yang ditawarkan oleh iblis, kekayaan dunia ini untuk membutakan mata manusia, ya, supaya manusia itu tidak melihat kemuliaan Kristus yang kekal, yang jauh lebih berharga daripada apa yang di pandangan mata kita yang ada di dunia ini. Amin. Tapi itu ada di pandangan mata hati kita. Amin. Di dalam kemurnian iman kita, kita melihat itu di dalam Kristus melalui firman kebenarannya. Amin, saudara-saudara. Jadi saudaraku, dikatakan ya bahwa ayat 4, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik di situ. Bagaimana sasaran daripada sebetulnya doa daripada Paulus itu, ya, yang diawali didasarkan pada fakta atau kenyataan bahwa sebenarnya ada rancangan Tuhan atas kehidupan kita di dalam Kristus saat ini, yang dinyatakan saat ini melalui kebenarannya, supaya kita tidak bercacat dan kudus di hadapannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini adalah kekudusan, bukan kekudusan yang saudara usahakan dan saya usahakan. Tidak mungkin bisa, saudara, ya. Jangan bergantung kepada kekuatan dan pikiran, imajinasi, pengetahuan dan hayalan yang kita bawa dari pengalaman kita secara duniawi. Tidak akan pernah bisa nyambung, tidak akan pernah bisa sinkron, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah rancangan Allah sebelum dunia dijadikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan sesudah dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus Yesus itu ada suatu planning daripada Tuhan, ada rancangan daripada Tuhan yang sebelumnya tidak kita tahu, tapi sekarang jadi kita tahu karena firman Allah memberitahu kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita dirancangkan oleh Tuhan mengalami suatu dimensi, ya, mengalami suatu dimensi kekudusan yang sempurna, dan itu adanya kita peroleh di dalam Kristus Yesus karena keberadaan kita, karena posisi kita, karena kebersamaan kita, karena kita mengambil bagian di dalam kekudusan Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat dahsyat, luar biasa, ya. Itu adalah merupakan pengharapan kemuliaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang tidak bisa diusahakan oleh manusia siapapun di dunia ini, dan saudara tidak akan mendapatkan itu dari siapa-siapa kecuali dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku, kemuliaan ini, Bapak Ibu Saudara, yang terus menjadi sasaran ya doa daripada Rasul Paulus, ya, sebagai model doa yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 5, sebab di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Anak-anaknya di sini adoption, ya, adopsi itu bukan adopsi seperti yang berlaku di masyarakat umum saat ini. Kalau adopsi di masyarakat umum, yaitu adalah mengangkat seorang anak, ya, yang bukan dari keturunannya, ya, berasal dari darah dagingnya, kemudian diangkat menjadi bagian dari anggota keluarganya, ya, dan itu biasanya diadopsi mulai dari usia masih anak-anak, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adopsi, pengangkatan kita sebagai anak di dalam Kristus Yesus, itu adalah bentuk yang dikatakan adopsi anak yang dianggap sudah dewasa. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, adopsi di dalam Alkitab itu adalah ya cara Tuhan untuk menempatkan kita dalam posisi anak yang dianggap sudah dewasa. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, jadi dan kedewasaan kita bukan karena usaha kita, dan bukan karena kemampuan kita, dan bukan karena kepintaran atau apapun yang kita punyai,
Tapi kedewasaan kita di hadapan Allah adalah karena Kristus telah mengerjakan segala sesuatu yang membuat hidup kita menjadi berkenan, pewaris surga, dan diberikan kemampuan untuk mengambil manfaat dari dalam sumber yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Jadi kita bukan meraba-raba, ya, bukan kita sedang bingung, atau bukan kita sedang mereka-reka, atau kita sedang Bapak Ibu Saudara, sedang berjalan secara bias, ya, di dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu mengambil manfaat dari sumber yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu kasih karunia-Nya dengan manfaat yang besar, berfungsi sebagai orang-orang yang mengerti bagaimana melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Itu maksudnya di situ Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sedikit ya saya kasih sedikit gambaran suatu perbandingan dengan orang Israel ya Bapak Ibu Saudaraku. Orang Israel itu juga disebut anak-anak Allah. Mereka juga disebut sebagai anak Tuhan ya, anak-anak kerajaan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka itu dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara di tengah jalan? Ya, saudaraku, ya, bersungut-sungut. Itu adalah gambaran daripada kehidupan orang Israel. Ya, masa perjalanan mereka di padang gurun, ya, mereka adalah orang yang bersifat kekanak-kanakan, yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan Musa yang selalu menuntut kerjanya. Ya kan Bapak Ibu Saudara, dan mereka selalu mendapat hukuman karena pelanggaran yang mereka buat itu, ya, mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kalau kamu taat, kamu akan diberkati, kalau kamu tidak taat, kamu akan dihukum. Nah, begitu Saudara. Tapi kalau kita lihat posisi kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini, sebagai anggota tubuh Kristus, ya, Paulus katakan di Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tapi hidup menurut roh. Amin. Jadi saudara-saudaraku, adopsi, pengangkatan kita sebagai anak, itu adalah pengangkatan kita sebagai anak berdasarkan kasih karunia Tuhan, ya, di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Bagaimana kita tahu itu? Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang telah dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Lagi-lagi, di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Di dalam Dia yang dikasihinya. Ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara tahu kan ketika Yesus Kristus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, kemudian ya, turunlah seperti Roh Kudus, seperti dalam rupa burung merpati. Kemudian Allah Bapa dari surga berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, Yesus Kristus, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Bukan kepada orang Israel Tuhan berkenan. Orang Israel itu jahat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Israel itu selalu membangkang kepada Tuhan. Ya, mereka selalu melempari nabi-nabi dan membunuh nabi-nabi. Ya, pemberita-pemberita firman selalu mereka tolak dan selalu mereka menghina-hina Tuhan, dan mereka cenderung kepada penyembahan berhala. Itu orang Israel. Makanya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Allah Bapa berkata, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih sesudah sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada ya inti daripada atau sasaran daripada pemahaman yang harus kita miliki dengan baik, kita mengerti dengan baik ya tentang kasih karunia Tuhan, yaitu adalah bahwa terlebih sesudah Yesus Kristus menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, perkenanan Allah, ya, perkenanan Allah kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, itu tiba pada puncaknya, paripurna daripada ya kasih karunia Tuhan yang sempurna itu dinyatakan
melalui pengorbanan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, ketika dia rela menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita orang-orang yang berdosa, supaya di dalam Kristus Yesus oleh darahnya yang kudus itu kita disucikan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Sekali lagi, kita disucikan, dikuduskan dari segala dosa dan pelanggaran kita, bukan sebagian dosa, ya, bukan sebagian pelanggaran kita yang berkenan diampuni oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 dan 8 saya baca ya. Ayat 7 dan 8, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya, ya, perhatikan baik-baik di situ Bapak Ibu Saudara, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Inilah puncak daripada kemuliaan Kristus yang diperuntukkan, ya, bagi kita saat ini sebagai manifestasi daripada kuasa Allah yang sangat dahsyat luar biasa, bahwa oleh darah Kristus sekarang Allah mengaruniakan kepada kita pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, di situ kemuliaan Allah ditempatkan. Bapak Ibu Saudara, ya, Allah menempatkan kemuliaannya saat ini bukan di Laut Tiberau, di Laut Merah, bukan di Mesir Bapak Ibu Saudaraku, bukan di padang gurun, ya, bukan di semak duri yang terbakar yang dilihat oleh Musa. Bukan di situ Allah menempatkan kuasa kemuliaannya saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Tidak di situ. Allah menempatkan kemuliaannya saat ini dan kuasanya saat ini adalah di dalam pemberitaan tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, di mana di atas kayu salib itulah Yesus anak Allah yang tidak berdosa dikorbankan menggantikan kita yang berdosa, supaya kita ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita dibebaskan dari kuasa maut dan dosa, supaya kita dibebaskan dari kuasa hukum Taurat, supaya hidup kita dimerdekakan dari perbudakan dunia ini, supaya kita hidup di dalam rencana kemuliaan Allah, di dalam hidup yang ditebus oleh darah yang kudus, oleh darah Kristus, dan supaya kita hidup di dalam kemuliaan kebangkitan yang dialami oleh Kristus dari antara orang mati, hidup yang kekal yang tidak bisa, ya, dirampas oleh dunia ini dari kita, yang membawa kita kepada damai sejahteranya yang kekal, yang tidak berkesudahan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah maka dikatakan kita sekarang ini bersyukur dan terus belajar memahami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, banyak kebaikan yang kita terima dalam hidup ini. Kesehatan kita, panjang umur, pekerjaan kita, anak-anak kita, semuanya Bapak Ibu Saudaraku, lingkungan kita, rumah kita, kendaraan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak berkat Tuhan yang kita syukuri dalam hidup ini. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, dari semua berkat yang kita peroleh, yang terindah, yang termulia, yang terdahsyat, yang paling mahal Bapak Ibu Saudaraku, adalah pengalaman kita karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal dan kita sudah pasti diselamatkan, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, tapi kita sudah pasti diselamatkan dan memperoleh bagian hidup yang kekal, yaitu hidup kebangkitan Kristus, ya, bersama-sama dengan Dia, karena kita sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Kristus. Kita mendapat bagian di dalam kebersamaan yang kekal bersama dengan Kristus, dan tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan kita, baik kuasa maut, baik kuasa apapun yang di udara, di laut, atau di darat, atau kuasa iblis dan penguasa yang manapun di dunia ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Jadi dikatakan di ayatnya yang ke 7 tadi, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Menurut apa? Menurut kasih karunia-Nya, ya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita melalui apa? Bapak Ibu Saudara, melalui mimpi? Melalui penglihatan? Penglihatan tidak. Ya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pengertian tentang kemuliaan Kristus Yesus yang dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dinyatakanlah kasih Allah yang sempurna, di mana Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, telah melakukan paripurna, puncak daripada kasih Allah, dinyatakan bahwa semua dosa kita sudah diampuninya. Dulu dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat luar biasa. Sehingga sekarang kita tidak perlu lagi dipenuhi dengan ketakutan. Tidak perlu lagi dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah memiliki keselamatan hidup yang kekal dan diciptakan menjadi manusia baru di dalam dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengambil bagian di dalam perlindungan dan pemeliharaan kasih Allah yang sempurna, karena Yesus sudah bangkit dan sudah dimuliakan, dan Dia adalah Tuhan yang memimpin hidup kita dan yang akan membawa kita kepada seluruh rencananya, dan sampai kepada kekekalan kita akan selalu bersama-sama di dalam sukacita yang sempurna dengan Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 13, ini yang mau saya sampaikan tadi di awal, ya, yang saya janjikan tadi, bagaimana hidup kita saat ini di dalam pengharapan yang sempurna, ya, oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, bahwa kita memperoleh sukacita yang abadi bersama dengan Kristus, itu diikat dengan sebuah meterai. Ya, kita baca di ayatnya yang ke-13. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Apakah saudara sudah mendengar firman kebenaran? Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mendengar firman, tapi itu belum tentu kebenaran. Bisa saja itu adalah kebenaran diri sendiri, kebenaran manusia, kebenaran usaha manusia. Ya, tapi di sini adalah firman kebenaran. Lanjut lagi ayat 13, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi kita ini mempunyai berita keselamatan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan berita keselamatan itu adalah milik kita untuk selama-lamanya, karena Kristus telah mengaruniakan berita itu menjadi bagian yang nyata di dalam kesaksian kehidupan kita sampai kita berjumpa langsung nanti dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ, ya, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi ada sebuah meterai. Meterai yang tidak bisa dicabut, seperti meterai transaksi, ya, perjanjian di dunia ini, atau pernyataan-pernyataan apapun yang dilakukan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ya, meterai-meterai itu bisa saja rusak, bisa saja hilang, ya, bisa saja batal. Tapi meterai kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, meterainya adalah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu permanen. Bapak Ibu Saudara, jadi Roh Kudus itu bukan pergi dan datang, lalu pergi dan datang. Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak ada meterai kasih karunia seperti itu sekarang ini. Ya, jadi kalau saudara pun berdoa misalnya mengatakan Roh Kudus datanglah ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara, saya usulkan Bapak Ibu Saudara sesuaikanlah dengan kebenaran kasih karunia Allah bagaimana saudara-saudara berdoa, ya. Roh Kudus tidak jauh dari diri kita. Amin. Kenapa kita mengundang Roh Kudus seolah-olah Roh Kudus itu jauh di tempat yang tidak kita ketahui, lalu tiba-tiba,
datang Bapak Ibu Saudaraku kepada di hadapan kita, kemudian besok dia pergi lagi. Kalau setelah itu kita undang lagi, ya berdoa, kita undang lagi Roh Kudus, dan Roh Kudus pergi lagi, lalu kita undang lagi. Bapak Ibu Saudara, itu bukan model pengertian yang benar terhadap kasih karunia Tuhan yang sempurna saat ini. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Hidup kita adalah hidup yang sudah termeterai, dan itu bukan karena usaha kita. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meterai Roh Kudus ini, saudara tahu fungsinya adalah untuk menjamin janji Allah bagi kehidupan saudara dan saya, bahwa Dia adalah Allah yang tidak berdusta. Ya, Dia adalah Allah yang benar dan selalu benar di dalam perkataannya. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Amin. Jadi saudara-saudaraku, ada suatu garansi yang kekal bagi saudara dan saya, dan Roh Kudus adalah jaminannya. Amin. Ya. Di ayat 14 dikatakan, kita lihat, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, seluruh apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu pengharapan kemuliaan di dalam Kristus Yesus, baik yang sudah kita terima saat ini maupun yang akan dikaruniakan oleh di masa yang akan datang, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih bernilai lagi dari apa yang kita lihat saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak berdusta, Dia berjanji dan benar, dan Dia memberikan meterai Roh Kudus, yaitu dirinya sendiri sebagai Allah Tritunggal. Dan itu menjadi garansi jaminan yang kekal bahwa hidup saudara dan saya di dalam Kristus Yesus terpelihara dengan sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang mau kita katakan mengenai apa yang kita bahas pada malam hari ini, tentang bagaimana kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selayaknya sebagai orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah yang sempurna, yang sudah dipenuhi dengan energi, ya, dengan kekuatan kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, dengan firman Allah yang sangat luar biasa, kita terus ditambah-tambahkan pengertian dan diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah, supaya kita tahu bagaimana kita seharusnya berdoa, dan apa yang bisa diubah dan apa yang tidak bisa diubah. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, saya ingin katakan Bapak Ibu Saudaraku, masih banyak orang berpikir ingin mengubah, ya, apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, mereka ingin mengubah apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, dan tidak mungkin itu bisa terjadi. Karena banyak orang berpikir saat ini bahwa dosa-dosanya masih ada yang belum diampuni Tuhan. Tidak mungkin. Ya, saudara. Banyak orang yang berpikir bahwa masih ada dosa-dosanya yang belum ditebus yang belum dihapuskan oleh Tuhan. Enggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus tidak akan mati 2 kali, 3 kali. Amin. Dia hanya mati 1 kali dan menebus, mengampuni, ya, membenarkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari segala dosa kita 1 kali untuk selama-lamanya. Dan itu tidak bisa diubah dengan doa apapun. Memang itulah kebenarannya. Amin. Itulah faktanya, bahwa di dalam kasih karunia Kristus kita sudah disempurnakan oleh Allah melalui iman, dan itu adalah merupakan pemberian dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Saya mengajak kita untuk membaca bagian yang terakhir di dalam, ya, Roma pasalnya yang ke-6. Ya, saudara-saudaraku, Roma pasalnya yang ke-6. Saya baca untuk kita semuanya, menjadi berkat yang sangat luar biasa, meyakinkan kita bahwa di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, memang ini adalah hidup yang paling layak kita jalani. Bersyukurlah kepada Tuhan, kita hidup di masa di mana Kristus mengaruniakan kasih karunia yang sempurna, Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita, bahwa kita secara leluasa dapat mengerti dan memahami dan juga menghidupi apa yang Tuhan kehendaki saat ini bagi kita, ya, di dalam kasih karunia-Nya. Roma pasalnya yang ke-6. Ya, Roma pasalnya yang ke-6.
Kita lihat di ayatnya yang ke-10 saja dulu, ayat 10 ya. Saya membacakan, demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Kristus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kristus sebagai Tuhan tidak bisa mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati. Dan kematiannya tidak sia-sia. Amin. Dan kematiannya dikatakan di situ, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Bukan berkali-kali. Kristus tidak mati berkali-kali mengampuni dosa manusia. Tidak. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan yang sempurna, Kristus berkali-kali mengampuni dosa. Berkali-kali mengampuni dosa. Dia bukan pelayan dosa. Ya. Yesus saat ini adalah pelayan kekudusan. Amin. Karena kekudusan itu sudah ditebusnya dengan darah yang mahal. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali, bukan berkali-kali. Dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara, itulah bagian kita bersama, kehidupan yang sudah ditebus dari segala dosa kita di hadapan Allah. Kebenaran dalam Kristus Yesuslah yang menyatakan itu menjadi fakta. Pengharapan yang nyata di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Dan kita melihatnya melalui iman kepada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Karena itulah makanya dikatakan di ayatnya yang ke-14, Roma pasalnya yang ke-6 ini, saudara-saudaraku, kita dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Paulus di ayatnya, ya, ayatnya yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi sekarang kamu hidup di bawah kendali kuasa kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita, hidup yang ditebus oleh darah Kristus, hidup kebangkitan bersama dengan Kristus adalah di dalam hidup kepenuhan Allah. Hidup kepenuhan Allah di dalam Kristus, dan kita mengambil bagian di dalam kehidupan itu, di mana kekudusan Kristus yang sempurna ada di sana menjadi bagian kita bersama-sama dengan Kristus, dan kita hidupi itu di dalam pimpinan Roh Kudus berdasarkan iman kepada kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus oleh firman kasih karunia yang kita mengerti, yang kita pahami dan kita anut dan kita ambil menjadi keyakinan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan kita ini, sehingga kita bersyukur dan kita berterima kasih. Kata-kata yang sangat luar biasa firman Tuhan, Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kristus yang sudah dipermuliakan di surga. Itulah yang hidup di dalam kita, di dalam diri kita. Dan kehidupannya itulah menjadi kehidupan kita. Dan kita mengerti sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita adalah hidup yang memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus, bersama-sama dengan Kristus Yesus. Itu adalah hidup yang kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya, bukan untuk hidup dalam dosa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu Paulus katakan, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, kalau kita lihat di pasal 6 itu, jelas Paulus katakan di situ, karena itu jangan lagi persembahkan tubuhmu kepada dosa. Tapi kamu sekarang adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, hamba-hamba kebenaran yang hidup di dalam kekudusan yang sudah ditebus oleh Kristus, karena dosa tidak layak berfungsi di sana. Amin. Ya, saudara. Dosa tidak layak berfungsi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu bukan bagian kita di dalam Kristus. Itu adalah bagian dari hidup yang lama. Dan yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kita ada di dalam kehidupan yang baru. Manusia baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus dengan kekudusan yang sempurna. Kita melihat diri kita. Kita bercermin di dalam kebenaran yang sempurna itu, sehingga bisa kita mengerti dan memahami bagaimana kita menjalani kehidupan kita secara detail
kita bisa praktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kerangka kebenaran yang sudah jelas nyata di dalam firman kebenaran yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang perlu lagi disingkapkan dan diungkapkan, diberitakan, dijelaskan, ditegaskan, ditandaskan, Bapak Ibu Saudara, melalui pemahaman-pemahaman kita yang terus diperluas, betapa tinggi, begitu dalam, begitu luas, Bapak Ibu Saudaraku, ya begitu panjang sabar kasih Kristus yang dinyatakan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya perlu menyediakan waktu lagi untuk hari-hari berikutnya kita akan berjumpa lagi di dalam pertemuan-pertemuan di mana kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Baik di pagi hari maupun di malam hari seperti ini di Kamis Ministry kita akan melakukan itu. Dan mari kita berdoa dan kami akan terus mendoakan. Saya juga akan mendoakan terus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya segala kebaikan Tuhan itu terus dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita terus bisa menyatakan di mana kita sudah memperoleh bagian yang sungguh-sungguh ya merupakan berkat yang terbesar yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang memberikan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah dalam kehidupan kita, kehidupan saudara semuanya. Mari kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita di dalam Kristus. Sebagai apapun kita, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu, amin, di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur, amin. Ya, intinya adalah dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, ketika kamu berdoa jangan diawali dengan apa? Jangan diawali dengan kekhawatiran, tapi harus diawali dengan sebuah keyakinan, ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, sungguh luar biasa dahsyat ya Tuhan. Engkau telah membukakan cakrawala, wawasan berpikir kami di dalam kehidupan baru kami yang tidak terbatas, yang begitu panjang, luas, dalam, ya, dan panjang. Kasih Kristus yang menaungi kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang sudah berkenan membuka hati dan pikirannya untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, dan itu akan menjadi bekal untuk memperlengkapi hidup kami agar berfungsi sebagaimana mestinya di dalam tubuh Kristus. Sebagai manusia baru, kami ingin digerakkan terus oleh kuasa Roh Kudus agar hidup kami berlipat kali ganda, berbuah bagi kemuliaan Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang ada mengikuti melalui live streaming Facebook. Berkati kehidupan mereka semuanya dan berikan kesehatan yang baik, dan segala berkat surgawi dikaruniakan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang menyambut kebenaran-Mu, dan jadikan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudaraku. Selamat malam, dan kita akan sharing, berdiskusi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selamat malam, sampai kita berjumpa lagi di hari Kamis depan. Ya, dan hari Sabtu juga kita akan tetap mengikuti saat teduh kita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Salam kudus. Ya.